Di tahun sekitar 80-an, di bulan Agustus seperti ini, santri yang lugu, santri yang polos, bertugas membersihkan truk kendaraan milik pesantren. Subhanallah, kok pikirnya karena tidak menemukan kain untuk membersihkan, ngelap, diambillah kemudian bendera merah putih, dijadikan kain lap, ketemu dengan kias, habislah santri itu. Mbak tahu, kamu tahu, ini kain berharga, bukan hanya sebatas sekedar kain berwarna merah dan putih, tapi di sini ada sejarah perjuangan para ulama syuhada, para pejuang yang telah berdarah-darah memerdekakan negeri ini. Begitu dawuh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para habaib, para masyayikh yang kami ta'zimi, Sayyidil Habib Ali Zain Abidin Baharun beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul wa Dakwah, para kiai yang seluruhnya kami ta'zimi, orang tua kami, guru-guru kami dari Sidogiri, Nirboyo, Ginggung, dan berbagai pondok pesantren yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim kami. Dan yang istimewa, Rijalul Ansar, barakallahu fikum. Tidak lupa yang telah mengawal kegiatan ini, Gus Hafid bersama Subhanul Muslimin, barakallahu fikum. Para santri, seluruh yang hadir, hafizakumullahu jami'an. Kalau ini disebut mau'idhah tidak pantas. Kami ingin pada malam yang penuh keberkahan ini mengenang haul para pejuang. Izinkan sedikit berkisah tentang satu peristiwa kecil tetapi besar maknanya. Kakek kami, orang tua dan guru kami pernah mengisahkan bahwa ketika beliau Kiai As'ad ditugaskan oleh Syekhuna Khalil Bangkalan
kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di antara tahun 20-an saat beliau masih mondok di Demangan, Bangkalan. Peristiwa yang pertama adalah membawa tongkat dengan pesan Quran surah Thaha, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Sesampainya di Jombang, di Tabu Ireng, betapa bahagia Hadratus Syekh mendengar isyarah ini. Meskipun bukan satu-satunya isyarah yang beliau terima untuk pendirian suatu jam'iyah yang dirindukan. Ada banyak isyarah yang beliau dapatkan dari para guru-guru, para masyayikh. Tetapi di antara yang membuat beliau juga begitu bahagia adalah isyarah dari guru beliau, Syekhona Khalil Bangkalan, tentang tongkat dan Quran surah Thaha, kisah tongkat Nabi Musa. Tahun berikutnya beliau diutus kembali untuk membawa tasbih dengan pesan zikir Asmaul Husna, ya Jabbar, ya Qahar. Dari simbol inilah kemudian perjuangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama terus dilakukan. Meskipun sang pemberi isyarah tidak nututi berdirinya Jam'iyah, beliau wafat tahun 1925. Sementara Hadratus Syekh kemudian berinisiasi atas restu para ulama, musyawarah para ulama ketika itu, didirikanlah Jam'iyah yang awalnya adalah Jam'iyah Al-Ulama. Kemudian atas usulan beberapa kiai ditambahkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau tidak segera mengumumkan, tetapi bermusyawarah di antara yang mendapatkan kesempatan untuk memberikan arahan dan petunjuk adalah para masyayikh Sidogiri. Ada pesan dari Sidogiri, sampaikan kepada Hadratus Syekh, ini kalau dibuat lambang NU seperti apa saya tidak tahu, tetapi saya ingin menyampaikan satu ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maka kemudian atas kandungan makna dari ayat tersebut, Hadratus Syekh memberi petunjuk kepada Kiai Ridwan Surabaya, "Dek, sampean buatkan gambar. Kira-kira seperti apa?" Maka lahirlah satu inspirasi, tali yang melingkar di jagat. Itulah kemudian terciptanya lambang Nahdlatul Ulama. Semoga malam ini kita berada dalam lingkaran tali jagat, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Amin, Allahumma amin. Beberapa puluh tahun yang silam, dan ini saya mendengar langsung dari Habib Zain sendiri. Beliau berkisah ketika Sayyidil Habib Abuya Hasan Baharun sering kali bersilaturahim ke Sukoharjo di Situbondo. Karena selain hubungan baik kami, beliau masih ada qarabah dari istri beliau tercinta. Maka yang menjadi kenangan ketika itu Habib Zain masih kecil, dipangkulah anak yang kecil ini di pangkuan Mbah Yai As'ad sambil beliau kenalkan ke tamu-tamu yang ada. Arya tang kompoi, kata beliau. Maka sebenarnya kedekatan ukhuwah ini
adalah kedekatan ukhuwah yang terwariskan dari orang tua kita, dari leluhur kita, yang wajib kita syukuri dan kita rawat bersama. Bahasa Madura, tangkompoy, ini kalau yang tidak paham bisa googling ya. Cucu saya. Jadi beliau Ki As'ad mengatakan Ibsan ini cucu beliau dari Hababah Khadijah. Semoga kita diberkahi semuanya. Kisah yang ketiga adalah peristiwa ketika beliau sering mengontrol pondok pesantren. Biasanya beliau sempatkan meskipun sibuk ke Jakarta, sibuk ke silaturahim berbagai pesantren. Sepulangnya dari bepergian beliau mengontrol pondok. Di tahun sekitar 80-an, di bulan Agustus seperti ini, santri yang lugu, santri yang polos, bertugas membersihkan truk kendaraan milik pesantren. Subhanallah, kok pikirnya karena tidak menemukan kain untuk membersihkan, ngelap. Diambillah kemudian bendera merah putih, dijadikan kain lap. Ketemu dengan Ki As'ad, habislah santri itu. Mbak Entau, kamu tahu, ini kain berharga. Bukan hanya sebatas sekedar kain berwarna merah dan putih, tapi di sini ada sejarah perjuangan para ulama syuhada, para pejuang yang telah berdarah-darah memerdekakan negeri ini. Begitu dawuh beliau. Maka sejak itulah ketika saya mendengar kisah ini, setiap kali pengibaran bendera merah putih, yang ada dalam benak saya adalah pejuang yang telah gugur di medan pertempuran untuk merawat, menjaga tanah air yang kita cintai. Inilah sajadah kita, inilah tempat kita beribadah. Disinilah kita kemudian dilahirkan, hidup, dan insya Allah kita akan mati di sini. Maka adalah amanah di setiap pundak kita untuk merawat negeri ini dengan baik. Terima kasih para ulama, terima kasih para habaib, terima kasih para pejuang, terima kasih Rijalul Ansar seluruhnya yang hadir. Dan semoga di momentum hari ulang tahun kemerdekaan ini, arwah para syuhada salihin bahagia melihat kita semua. Dan kalau beliau semua bahagia, insya Allah baginda Nabi Muhammad SAW bahagia. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngapunten para yai, para habaib, demikian yang bisa kami sampaikan. Tidak pantas berpanjang lebar. Hanya ini 3 kisah yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. Teruskan perjuangan para pendahulu kita, para pejuang kita, rawat negeri ini, jaga persatuan dan kesatuan. Al-afwa minkum, Allahumma hdina sirata mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.